Ketika lu lihat, oke pengen ini keinginan atau kebutuhan? Lu pikir dulu, ya. Lu pikir seminggu, oh nggak butuh-butuh banget ya nggak perlu. Nah ini akan nyambung ke prinsip yang ketiga ya, buatlah uangmu bekerja untukmu. Kalau kamu ya, terus bekerja demi uangmu itu, seumur hidup nyari uang terus kerja, maka seumur hidup kamu akan jadi manusia yang lelah, akan capek terus ya nanti. Ini adalah kata-kata yang beneran mengubah hidup gua sampai gua seperti sekarang. Kalau lu tidak bisa membuat uang bekerja untuk lu di saat lu tidur, lu akan selamanya bekerja untuk uang. Ketika gua tahu hal ini, semua uang yang gua dapatkan itu pengen gua cepat-cepat pekerjakan. Jadi uang itu sebagai prajurit yang bekerja di saat gua tidur. Kalau gua tidur gua belum bikin uang, jadi problem di hidup gua. Uang itu adalah energi ya, jadi jangan buang-buang energi lu untuk sesuatu yang tidak menghasilkan. Lu harus bisa bedakan nih, mana barang yang akan jadi sampah, mana yang akan justru itu jadi bibit pohon lu di masa depan. Ini contoh ya, dibanding lu itu beli sepatu ya, 10 juta, 5 juta untuk ngerasa keren di komunitas kecil lu, di tongkrongan teman-teman lu, mending uang yang sama lu pakai untuk beli kepemilikan dari perusahaan, untuk beli aset yang langka, untuk menabung suatu aset yang langka. Untuk diinvestasikan untuk masa depan lu. Minggu depan temen lu juga biasa aja liat sepatu lu, lu sendiri pun biasa aja liat sepatu lu, ya. Tapi uang yang sama, lu bisa belikan kepemilikan perusahaan. Setiap lu punya uang, rutinlah investasikan, jangan kebanyakan gaya. Ini jadi disiplin yang dibiasakan setiap hari. Tapi kalau lu disiplin menabung, lu disiplin setiap ada uang lu sisihkan, lu lihat, oke ini perusahaan kira-kira 20 tahun dari sekarang masih ada nih, 20 sampai 30 tahun ke depan masih ada nggak nih? Masih bisa membagikan saya dividen atau enggak nih? Ini aset produktif perusahaan yang labanya terus meningkat nggak? Oke, ketika ini perusahaan yang labanya terus meningkat, earnings-nya terus meningkat, dia konsisten membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Oke, gue mau jadi pemilik dari perusahaan ini. Investasi tuh nggak ribet, ya. Rumusnya sederhana. Sabar ditambah waktu. Investasi itu sama dengan sabar ditambah waktu. Bukan lu beli sesuatu sekarang, lu berharap kayanya besok. Itu lu di alam mimpi aja. Nah ini prinsip lagi ya tentang menggandakan uang. Belilah aset di saat semua orang ketakutan, semua orang nggak ada yang mau beli aset. Contohnya di saat Covid, orang semua takut. Gua tahu ini adalah aset yang langka, use case-nya ada, diingini oleh banyak orang waktu itu, dan dikasih harga yang sangat terdiskon. Tapi gue punya uangnya, gue punya persiapannya di saat kesempatannya datang, di saat semua orang ketakutan. Tapi satu, nggak semua orang waktu itu punya uangnya, nggak punya persiapannya. Gak semua orang tahu harus ngapain. Investasi itu butuh waktu. Kalau lu menggunakan prinsip ini, ya, untuk bikin uang bekerja di saat lu tidur, itu hidup lo akan enak sekali ya, seperti gua nih.